Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama gue Ihsan. Gue adalah developer dari Dynamic Sales Performance ini. Jadi di sini gue bakal ngejelasin beberapa tahap untuk gimana caranya biar template ini itu bisa ready to use bagi teman-teman gitu ya. Jadi bisa langsung dipakai gitu ya. Nah, jadi setelah teman-teman purchase template ini, nanti tuh pasti bakal dapat link, dan dari link itu ketika diakses bakal ada tampilan kayak gini, dan dari sini teman-teman tinggal klik make a copy aja gitu ya, atau misalkan di bahasa Indonesia itu buat salinan gitu ya. Nah, di sini udah diklik dan nanti dia bakal menduplikasi sendiri gitu ya secara otomatis. Kita tinggal tunggu aja. Dan yap, ini tampilan awal ketika teman-teman udah menduplikasi si template-nya gitu ya. Nah, sebelum kita bisa ngegunain template ini, ada beberapa hal yang harus kita adjust dulu atau kita sesuaikan dulu gitu ya. Nah, hal pertama itu adalah karena memang template-nya ini terintegrasi dengan Google Form, kita bakal setting dulu si Google Form-nya gitu ya. Untuk kita bisa mengakses Google Form-nya, teman-teman bisa langsung ke menu Tools yang ada di atas gitu ya, yang ada di atas yang ini, atau mungkin bahasa Indonesianya alat gitu ya. Nanti dari Tools kita ke Manage Form atau kelola formulir. Nanti dari sini bakal muncul Edit Form atau Edit Formulir. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tampilan Google Form-nya gitu ya. Di Google Form ini kita buat untuk agar teman-teman tuh tidak banyak mengadjust lagi gitu. Teman-teman nggak perlu banyak ngedit lagi gitu ya. Teman-teman di sini cukup hanya mengedit bagian yang produknya aja gitu ya. Karena untuk produk itu pasti bakal menyesuaikan dengan teman-teman punya produk gitu kan. Nah, di sini saya bakal coba praktekkan juga untuk nge-adjustnya ya, untuk menyesuaikannya atau untuk ya ngeditnya. Jadi di sini kita hapus dulu semuanya dengan ngeklik tanda silang. Langsung klik aja semuanya, hapus. Oke, dan di sini saya mau coba, dan di sini gue mau coba untuk nyantumin beberapa produk gitu ya, untuk nanti biar bisa kita tes juga gitu. Nah, ada satu hal yang harus di note untuk teman-teman semuanya, dimana untuk produk ini dia namanya antara Google Form dengan Spreadsheet nanti itu nama produknya harus sama gitu. Karena apa? Kalau misalkan nama produknya nggak sama, nanti bakal ada sistem yang error gitu ya. Nah, di sini kita bakal coba untuk masukin mungkin alat-alat elektronik gitu ya. Kita coba masukin Redmi Note 11. Nah, oke, sini kita udah masukin, dan untuk menu-menu yang lain gua rasa ini nggak perlu teman-teman sesuaiin, karena kita bikin selengkap mungkin ya, baik itu dari pengirimannya, ekspedisinya, bahkan sampai ke marketplace-nya gitu ya. Jadi kayaknya itu udah nggak perlu di-adjust. Tapi kalau misalkan nanti ternyata ada marketplace atau pengiriman ekspedisi yang nggak ada, teman-teman bisa langsung edit aja ke sini gitu ya. Nah, oke, ketika memang udah disetting sesuai dengan produk yang teman-teman punya, nanti teman-teman bisa langsung salin aja link dari respondennya, atau nanti link untuk input ya, untuk admin biar bisa nginput data penjualannya lewat Google Form. Teman-teman cukup ke pojok kanan atas, nanti bakal ada gambar semacam rantai kayak gini. Nah, di sini kita bikin shorten URL gitu ya. Jadi si linknya tuh dipersingkat gitu ya. Ini di copy, dan teman-teman jangan lupa untuk dicatat gitu ya, atau misalkan di paste nanti. Nah, jadi di spreadsheet pun harus ada beberapa hal yang disesuaikan teman-teman. Jadi hal yang pertama yang harus disesuaikan adalah di DB produk atau database produknya. Jadi di sini kan ada data yang mungkin teman-teman bisa langsung lihat ada datanya, karena ini tuh data dummy yang sebelumnya kita pakai untuk uji coba gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung untuk hapus aja gitu. Ketika teman-teman udah hapus nih,
Nah, teman-teman tinggal masukin teman-teman punya produk gitu ya. Kayak tadi saya ada. Nah, jadi untuk database-nya udah kita adjust ya teman-teman, dan namanya sesuai dengan yang ada di spreadsheet gitu. Nah, setelah memang database produknya udah kita adjust, kita tinggal masuk ke transaksi teman-teman. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, datanya kan banyak ya. Nanti teman-teman dari timestamp, dari kolom timestamp ke kolom tanggal pesanan, kolom A sampai kolom I itu teman-teman blok aja. Terus teman-teman blok sampai ke bawah. Ini ada shortcutnya ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai Ctrl Shift bawah untuk ngeblok data sampai ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita tinggal hapus aja teman-teman, biar nanti teman-teman masukin datanya tuh enak karena kosong gitu ya. Nah, setelah kayak gini pasti di dashboardnya tuh pasti bakal kosong teman-teman, karena memang tidak ada data yang tersaji gitu ya. Nah, terus setelah ini kita harus ngapain? Kita bakal ngetes untuk apakah data yang dimasukin di Google Form itu sudah masuk di tabel transaksi. Terus apakah sudah dikelola dari tabel transaksi ke dashboard gitu ya teman-teman. Jadi di sini gue bakal coba untuk masukin beberapa data dulu untuk sebagai uji cobanya gitu ya. Nah, kita kembali ke Google Form, dan di sini kita bakal isi produknya gitu ya. Isi pesanan maksudnya. Dan di sini kita isi secara random aja ya, karena untuk uji coba. Nah, oke teman-teman, jadi untuk datanya, dummy data sudah kita masukkan gitu ya. Dan kita sekarang mau cek apakah sudah masuk, dan ya untuk datanya udah pada masuk. Di sini ada kode pengiriman, produknya apa aja, semuanya ada. Dan ya untuk di transaksinya seperti ini, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita tinggal isi Google Form aja, dia udah langsung otomatis gitu ya. Terus kita langsung ke menu dashboard. Nah, di sini kenapa dia masih kosong? Karena kita harus ngeset dulu si tanggalnya gitu ya. Kita harus ngeset tanggalnya, dimana untuk tanggalnya kita tadi ada penjualan di bulan Mei, 2026. Oke. Mei sampai mungkin Mei akhir lah ya. Oke, tanggal 31. Dan ya, datanya udah pada masuk, dan dari sini teman-teman bisa langsung gunain template-nya sesuai dengan teman-teman punya kebutuhan gitu ya. Dan ya, kalau misalkan memang masih ada pertanyaan dari teman-teman, atau misalkan ada beberapa hal yang belum paham, boleh banget untuk teman-teman cantumin aja di kolom komentar. Nanti as soon as possible pasti bakal gua bales gitu ya. Dan mungkin untuk tutorial sekarang dicukupkan sekian, dan jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share untuk mendukung channel ini, sama Pageto Labs juga, untuk nanti mungkin bisa bantu teman-teman yang lain untuk mengembangkan bisnisnya kayak gitu ya. Dan ya, sekian dari gua, dan terima kasih.